wabarakatuh. Jumpa dengan kami podcast Interaksi, Inspektorat bersama Paksi, membangun integritas, menebar info berkualitas. Baik, pemirsa podcast Integritas, kali ini kita bertandang ke ruang kerjanya Master In. Ya, beliau bukan hanya seorang asisten 3, tapi juga merangkap asisten 2, dan beberapa saat lalu dalam asesmen dinyatakan kompeten sebagai penyuluh di korupsi Ya, oleh LSP KPK. Mhm. Baik, salah satu yang muncul di benak saya ada pertanyaan, Bu Im ini sibuknya sudah luar biasa. Sehingga kok masih sempat-sempatnya sih, masih mau-maunya sih menjadi paksi. Ya, ya, ya. Ini ada sesuatu apa ini? Monggo Bu Im. Nggih, terima kasih Mas Susilo. Siap. Bicara paksi, tentu Mas Susilo lebih senior ini. Karena lebih lama menjadi paksi. Jadi Iya, kalau ditanya saya eh, apa motivasi saya untuk menjadi paksi, itu yang utama memang itu panggilan dari hati, maksudnya dari dalam jiwa ya, iya, Mister ya kan. iya, iya, Apalagi di usia saya ini sudah 57 tahun. iya, Jadi ingin apa ya, kehadiran atau kehidupan saya ini bermanfaat untuk sesama. iya, Nggih, di antaranya di bidang tata kelola pemerintahan ingin menegakkan atau bahasanya itu amar ma'ruf nahi munkar, menegakkan iya, yang iya, iya. mengerjakan yang baik dan melarang hal-hal yang Bukan. mungkar, yang salah itu. Jadi itu memang keinginan saya, bukan bukan apa ya, bukan perintah. Hmm, Ya dasarnya bukan perintah atasan dan bukan bukan apa ya, bukan dari ekstra gitu, betul, betul, bukan tekanan dari luar gitu. betul. Tapi memang panggilan dari dalam, Dari jiwa. ya, dari dalam diri saya sendiri untuk ikut-ikut berbuat baik di negeri ini, Iya, namanya di Kabupaten Tulungagung. Mudah-mudahan niat baik saya ini mendapatkan ridho Allah sehingga amin. Insya langkah-langkah Allah. Amin. saya dan kita ya dengan Nggih, Mister Susilo nanti untuk membangun integritas di pemerintah Kabupaten Tulungagung ini berjalan dengan lancar dan tentu membuahkan hasil seperti itu. mm. Masya Allah, luar biasa pemirsa. Beliau ini jadi paksi bukan karena perintah atasan, Ya, bukan karena ada tekanan dari luar, mhm. tapi justru ada dorongan dari dalam. Ya, Wah, ini luar biasa ini. Luar biasa. Baik, Mas Zaim. Jadi paksi ini kan ah, saya udah cukup bukan lama banget sih, baru 3 tahun ya. Kan apa sih? Mungkin Mas Zaim yang punya harapkan dengan menjadi paksi ini. Lanjut. Jadi harapan saya secara pribadi untuk diri saya sendiri tentu eh, mudah-mudahan bisa berubah menjadi yang lebih baik, bisa meningkatkan nilai integritas dalam diri saya dan eh, bisa menjadi contoh yang baik atau uswatun hasanah bagi pribadi saya sendiri dan juga lingkungan di pemerintah Kabupaten Tulungagung sini untuk Hmm. teman-teman staf dan sebagainya dan juga mungkin untuk warga di rumah dan juga untuk lingkungan di tengah-tengah masyarakat. Hmm. Bahasanya kalau di ASN ini kan harus ada role model gitu Pak ya. Iya, betul, Iya, betul, harus ada betul. role model ketika kita berbicara A maka kita juga harus berperilaku A Berperilaku seperti seperti ini. itu. Dan itu harus di bawah norma-norma gitu. Sesuai dengan norma yang ada. Iya. Itu secara pribadi. Kemudian harapan saya kalau untuk pemerintah Kabupaten Tulungagung ini bisa meningkatkan nilai integritas dari ASN di pemerintah Kabupaten Tulungagung. Memang kalau kalau dipikir itu mustahil gitu ya. Iya, Tapi iya, kalau kita gerak itu justru betul, itu kan sangat ini sangat jauh itu nanti betul, betul. wujudnya integritas sangat jauh karena Mhm. di KPK sendiri
nilai integritas itu kan banyak, Pak, ya. Nggih, Ada 9 nilai integritas dan itu betul. nanti mungkin bisa kita kupas pada podcast berikutnya Siap sehingga siap. teman-teman teman-teman kita ASN di Pemkot Tulungagung itu bisa menyimak, oh ternyata integritas ada nilainya yang Iya, 9 itu yang harus kita jaga, harus nggih, kita apa ya, junjung tinggi dalam melaksanakan tugas seharian. betul. Nggih. Nggak cuma dihafal ya. Iya. Kalau dihafal aja gampang, Gampang 1 ya. menit, 2 menit hafal. Tapi dilaksanakan itu ya. Diimplementasikan itu ada tantangan tersendiri. Iya. Nah, Baik, Im. ya. Eh, supaya nanti menginspirasi para pemirsa podcast interaksi ya. Hmm. Ini kan perjalanannya saya lihat menurut saya ini begitu cepat ya. Mulai dari apa itu online ya, Online, ya, ya, iya online sampai ya, asesmen kira-kira ya. hanya butuh waktu sekian Kita pelopor. 2-3 bulan ya. Iya. Nggih. Ini pengalamannya gimana sih proses perjalanannya? Dan harapannya dengan panjenengan mengkisahkan tadi, memberikan gambaran kepada ASN di luar Hmm. sana untuk oh ternyata jadi Paksima seperti itu caranya. Monggo. Nggih. Terima kasih. Eh, Seperti saya sampaikan karena saya itu ada keinginan dari dalam diri saya. Nggih. Jadi saya itu mencari peluang-peluang untuk ikut diklat, namanya diklat pelopor ya. Nggih. Nggih. Pelopor ya, Ya, betul diklat ya. pelopor yang dilaksanakan oleh ACLC KPK itu. eh jadi saya mencari informasi kemana-mana dan akhirnya saya masuk di apa linknya ACLC itu, saya itu ikut ini Pak, pagi. Nggih, Ya, ikut nggih. pagi itu sampai online, kemudian alhamdulillah 1 hari itu sampai mulai pagi sampai habis maghrib kalau nggak salah. Kita jeda untuk sholat, makan dan sebagainya. Itu habis maghrib itu saya dapat sertifikat padi. Alhamdulillah. Sertifikat padi. Nah, ketika saya sudah dapat sertifikat padi, saya semakin tertantang gitu. Semakin tertantang bagaimana agar saya bisa menjadi penyuluh anti korupsi. Saya juga mencari informasi kemana-mana, akhirnya ketemulah informasi ada Mhm. diklat pelopor yang waktu itu dilaksanakan di Riau bulan Oktober. Alhamdulillah Iya, karena mungkin karena keinginan saya sudah sangat dalam, Allah meridhoi gitu ya Pak ya. iya. Akhirnya ada informasi harus ikut diklat di BPSDM Provinsi Provinsi Riau. Riau, Nggih. luar Dan biasa. bahkan di sana itu sebenarnya kan dibentuk untuk orang-orang Riau. Internal sih sebenarnya ya, satu provinsi gitu kan. Jawa Timur itu belum ada, saya Iya. berusaha untuk em, ikut ke sana, ikut yang Mhm. Riau itu alhamdulillah dapat dapat kuota. Alhamdulillahnya ya tadi loh, kalau saya Luar biasa. sangat kepingin maka Allah memberikan jalan yang mudah gitu ya. Menjaga itu nggak jaga Iya, gitu. betul betul betul. Oke. Akhirnya ikut diklat di sana 5 hari, alhamdulillah lulus terbaik di sana. Luar biasa nih. Iya, Masya kan Allah. ada 7 kelompok itu, Nggih. mas satu kelompok satu orang terbaik. Hmm. Alhamdulillah saya menjadi yang terbaik meskipun saya itu sebenarnya Pak waktu ikut itu Pak Master ya kan harus pakai ini IT Stop ya. basis IT Heeh, heeh. karena saya usianya sudah apa ya sudah 57 tahun saya tuh agak pesimis tapi Hmm. saya berusaha pokoknya karena ada kemauan tuh pasti ada jalan gitu. Iya, Ya. heeh, heeh, Akhirnya betul. alhamdulillah lulus. Nah setelah lulus itu baru di bulan Maret kemarin Iya. ada asesmen. Assessment. Iya Hmm. dan asesmen itu dinyatakan secara online di Iya, KPK online ya. ya. Nggih. Alhamdulillah dinyatakan kompeten. Kompeten. Oke. Masya Allah. Selamat Oke. Master ya. Ya, Selamat bergabung dengan ya. Selamat berjuang. para pejuang-pejuang integritas. Oh, iya, iya. Ya, ini luar biasa. Para pemirsa, saya merasakan ya, mungkin hanya sedikit pengalaman. Saya dulu juga seperti itu, mungkin beda proses saja Iya, nih. iya. Saya karena penugasan, waktu itu Mm, KPK ada surat yang ke mm, setiap kabupaten, kebetulan BPSDM Jawa Timur yang iya. mengadakan. Dan saya mewakili institusi kecil yang terbawa di Kabupaten Tulungagung, Kecamatan Karangrejo. Sampai sekarang, nah, 3 Iya. tahun yang lalu ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini luar biasa. Masih istiqomah. Ini belajar belajar ternyata Iya. ini gampang istiqomah itu ternyata guys. Betul.
lebih gampang deh. Hmm. Istiqomahnya itu loh. Istiqomah. Iya. Nah, ini saya benar-benar merasakan nih. Ini bagaimana bisa ini? Harus ada kegiatan dan seterusnya. Iya. Baik pemirsa podcast interaksi yang kami banggakan. Berikutnya kami pengen tahu sih setelah menjadi paksi tentu biasanya begitu jadi paksi itu saya dulu nih Hmm. semangat gitu ya Bu ya. Oh, semangatnya enggak gitu. Nyala. Terus kira-kira program apa aja sih yang akan dilaksanakan? Kan barusan kemarin ya kira-kira sertifikatnya turun ya. Iya. Nah, mungkin sudah ada angan-angan mau adakan kegiatan atau program apa sih Iya. dekade ke depan? Oke. Monggo. Jadi sebenarnya kalau ditanya program tentu seniornya programnya juga. Jadi lebih Iya, banyak ke penguatan lah mungkin Pak. iya, Penguatan ke untuk paksi kita. betul. Kebetulan kita berdua ya Pak Ah, Master ya ah, paksi ini. betul. Tapi saya tuh punya rencana Mm-mm. minimal perangkat daerah tuh punya paksi, satu orang paksi. Oh, mantap, mantap. Iya. Iya. Jadi Oke. waktu akhir tahun kemarin saya sudah mengusulkan kepada Pak Bupati untuk melakukan bimbingan teknis Mm-mm. sertifikasi paksi di pemerintah Kabupaten Tulungagung dan Mm-mm. saya sudah koordinasi dengan KPK, beliau siap hadir tanpa biaya kalau dari KPK. Tapi Mm-mm. kita kan butuh tempat yang representatif dan eh, untuk biaya konsumsi dan sebagainya. Jadi Mm-mm. mudah-mudahan apa ya kalau kita hanya berdua tuh rasanya kita mau apa Betul, dulu ya. betul, Hmm. betul. Kalau nanti kita tuh banyak, jadi kita punya agen-agen perubahan, Hmm. agen-agen perubahan agen-agen perubahan penyuluh anti korupsi. Hmm. Nah, paksi itu kita jadikan agen perubahan di masing-masing perangkat Iya. daerah sehingga nanti harapannya mereka bisa ini mau di lingkungan kerjanya itu bisa mewarnai itu, Pak Mm-mm. Master. Itu Iya. yang pertama. Tapi yang kedua sebelum kita punya beberapa agen perubahan itu, tapi kan kita juga harus Mm. punya rencana aksi ya. Betul, betul, Ya. betul. Dan tadi Mas Ruslan menyampaikan kalau si pertama itu semangat gitu ya. Hmm. Tapi saya itu inspirasi dengan semangatnya jenengan, Mas. Oh gitu ya. Iya, ya itu Wah, iya. semangat ya. Betul, betul, Semangat betul. dan Gimana? saya menilai sendiri ya. Yang itu ikhlas lillahi ta'ala seperti itu. Nah, saya pengen Insya juga Allah. itu karena kita jadi Bismillah. paksi kan tidak ada honornya ya, Mas. Nggak ada. Betul. Ya, karena memang kita tujuannya itu pengen menebar kebaikan dan Betul. melarang hal-hal yang bersifat kemungkaran gitu. Nggih, Nggih. nggih, Nah, betul. itu eh saya punya rencana untuk tentu sosialisasi, penyuluhan tentang banyak yang perlu kita ini. Hmm. Selain integritas juga masalah gratifikasi. Hmm. Hmm. Karena teman-teman kita tuh belum tahu kalau misalnya memberikan sesuatu itu Hmm. namanya gratifikasi. Gratifikasi itu dilarang sesuai dengan undang-undang eh, korupsi, tidak Iya. pidana korupsi itu gratifikasi itu tidak boleh. Dikira korupsi itu hanya yang merugikan keuangan daerah. Hmm. Tetapi sebenarnya menerima sesuatu ataupun memberikan sesuatu itu Hmm. juga masuk nilai korupsi, masuk tindak pidana Ya, betul, korupsi, betul, ya betul. tipikor. Nah, itu perlu kita suarakan di Tulungagung. Nggih, Nah, nggih. rencana saya dalam waktu dekat ini saya mau memberikan penyuluhan itu di tingkat BUMD, Badan Usaha Milik Daerah, yang Siap. kebetulan saya komisaris di BPR. Sebenarnya saya sudah mengagendakan bulan ini, tapi Hmm. ternyata ini bulan ini kok hari-harinya masih ini belum belum bisa sinkron, Siap, siap, belum siap. bisa sinkron ya karena masih ada kegiatan lain. Jadi insya Allah di akhir Mei atau awal Juni nanti kita mengagendakan penyuluhan eh, anti gratifikasi. Kalau di Hmm. perbankan itu kan rentan ya dengan Betul, betul. gratifikasi, misalnya orang mau pinjam uang, terus kemudian agar diberikan kemudahan, kemudian dibuatkan data yang salah dan sebagainya. Itu Nah, yang tahu paling ini ya, paling riskan itu fraud lah bahasanya kalau ya. di Ada dunia perbankan kecurangan itu jangan ya. sampai Betul. terjadi karena BPR Pemda itu banknya milik Pemda. Hmm. Jadi ketika nanti terjadi sesuatu penyelewengan atau penyalahgunaan, maka yang berbicara adalah Undang-Undang Tipikor, Iya, bukan Undang-Undang Perbankan. iya. Karena milik Pemda dan di situ ada
modal penyertaan modal dari Pemda. Dari Pemda. Ada uang APBD yang di situ. Jadi tidak sama dengan BPR swasta seperti itu. Iya. Oke. Karena sudah ada kejadian lah di kabupaten kota lain seperti itu. Ketika terjadi di BPR-nya Pemda, maka yang berbicara itu bukan undang-undang perbankan, ternyata undang-undang tipikor. Kan Iya, ini ya. betul betul. Jadi kasihan dan juga itu jangan sampai terjadi gitu ya Hmm, Master ya. Makanya iya, iya. ingin berikan bintek dan tentu nanti eh, bergandeng berdua ya Master ya. Siap, siap, Untuk siap, siap. mungkin di kesehatan, dunia Iya, iya. kesehatan di UPT-UPT, kemudian di pendidikan yang rentan-rentan gratifikasi. Gitu ya. Kalaupun kita tidak bisa ke sana atau secara offline, kita bisa menggunakan podcast seperti Iya, ini. bisa Gitu. dengan podcast. Iya, yang penting kita bisa bersuara lah Betul, betul. berkaitan dengan anti korupsi di Kabupaten Tulungagung. Kebetulan misinya Pak Bupati yang kelima kan itu Mm, mm. tata kelola pemerintahan yang bersih dari korupsi. Betul. Dan ini sesuai dengan panjenengan dahulukan tadi, mohon maaf. Ya, Misinya Pak Bupati ini saya masukkan menjadi maksud dan tujuan podcast kita, interaksi. Nah, sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif, inklusif, dan bebas korupsi. Baik, yang sangat menarik ini ya. Tadi yang disampaikan di awal tadi, program beliau ini sangat menarik. Dan kami belum pernah ngobrol sama beliau. Beliau juga belum pernah baca buku saya. Di dalam buku saya yang uh, Istiqlal, Monas, dan Kotaku, salah satunya ada program yang namanya Propaksi, Hmm, program penyuluh program penyuluh anti korupsi. hmm. Apa ya? Program satu OPD, satu penyuluh anti korupsi. Iya. Tujuan. Sih. Iya, ini nyambung banget ya ternyata. Iya. Jadi, Iya. ini luar biasa. Agen perubahan di Kabupaten Tulungagung, orang-orang yang berupaya mempertahankan integritas semakin Hmm. banyak. Iya. Maka perubahan ini akan Integritas. betul. Sudah ada ini agen perubahannya, kemudian disuarakan dan dilaksanakan. Hmm. Jadi kalau di situ itu kemudian tidak mengikuti, itu malu. Harapan kita seperti itu, Pak. Iya, Tidak berintegritas itu menjadi malu sendiri, tanpa harus diperintah, dilarang dan sebagainya. sudah Iya, tumbuh gitu ya. iya betul. Menjadi Tumbuh sebuah kesadaran. budaya, menjadi Iya, kebiasaan baik. betul betul. Makanya sesungguhnya program-program yang mempertahankan integritas itu di negeri kita sudah banyak. Iya, Ada ZI itu kan juga integritas. betul. Kemudian ada core value kita, Hmm. berakhlak. Sesungguhnya kan implementasi dari integritas itu semuanya. Lagi yang setara nata disampaikan Master Im di depan tadi ada 9 nilai integritas. Iya, Ini yang nyata-nyata integritas yang harus tertanamkan dalam diri setiap ASN. betul. Nah, oke, sudah pemirsa semuanya, pemirsa podcast interaksi. eh, ini yang menarik tadi ya. Kira-kira bagaimana sih supaya ASN ya? Mungkin Ibu Master Im punya tips motivasi bagaimana agar ASN-ASN kita ini ada daya ketertarikan, ada terbangkitkan semangatnya untuk menjadi penyuluh anti korupsi. Hmm. Barangkali ada apa tips atau motivasi atau gimana gitu? Hmm. Iya, jadi memang untuk menjadi penyuluh anti korupsi itu butuh komitmen Betul. dari Iya. dari semuanya. Kalau Hmm. pengen jadi ini harus Hmm. siapapun itu, apakah itu ASN, apakah itu masyarakat ya, Hmm. Master ya kan boleh Hmm. dari masyarakat juga. Hmm. Tapi memang butuh komitmen yang tinggi gitu. Hmm. Jadi motivasinya yang pertama itu tentu eh, kebaikan, motivasi yang Iya. menjadi motivasi itu harus kebaikan. Jadi pengen dan ini pengen berbuat baik dan bermanfaat untuk sesama itu motivasi yang pertama. Karena Iya. kalau motivasi di sisi material itu tidak ada. Nggak ada. Betul. Iya, Iya, iya. iya, motif material itu tidak ada. Jadi eh, motivasinya itu harus spiritual. Iya. Ya, harus spiritual dari Betul. ini. Tentu tentu kita yang ada ini berdua yang Hmm. sudah menjadi paksi ini tentu
mungkin juga bisa menjadi motivasi bagi mereka untuk berbuat kebaikan itu ya, Master ya, untuk menjadi seorang paksi juga gitu. Mudah-mudahan kita menginspirasi teman-teman kita untuk menjadi seorang paksi. Saya kira teman-teman di OPD itu kalau kita memberikannya wawasan itu dengan apa ya, bahasanya itu dengan santai dan sebagainya itu mereka masih banyak yang ingin sebenarnya, tapi jalannya tuh harus kemana gitu itu. Jalannya harus kemana. Iya. Ini ada pengalaman menarik. Kemarin ketika kita memberikan sosialisasi terkait SPI, RTL dan sebagainya, kita bacakan tentang hasil SPI kita. Ada 3 orang yang ketika selesai acara itu menemui saya di luar arena acara, ada ketertarikan untuk menjadi penyuluh anti korupsi. Saya pingin. Nah, terlebih lagi yang disampaikan Bu Im tadi, bahwa untuk merubah sesuatu itu nggak bisa sendiri. Nggak bisa sendiri. Makanya ada yang dinamakan ecosystem learning, ada organizational learning, ada apa namanya learning yang tidak pernah berhenti atau long life education di situ ya, pembelajaran yang terus menerus. Ini harus kita lakukan. Learning organization ya, pembelajaran dalam sebuah ekosistem pembelajaran di organisasi. Kalau sendiri bukan ekosistem. Bukan. Belajar mandiri. Iya, iya. Tapi itu dampaknya juga kecil. Karena ketika kita ada perbedaan sendiri, kita berupaya mempertahankan integritas sendiri, yang lainnya mah tidak, itu nanti sama saja akhirnya. Ini saya mengapresiasi sekali dengan interaksi ini apa ya? Interaksi. Ya. Interaksi itu singkatannya? Inspektorat bersama Paksi. Yang ini, ini tuh harus dimulai gitu loh. Dan inovasi ini saya mengapresiasi apa ya? Apa ini namanya? Inovasi itu kan itu ya ide dari Master Susilo ini. Ya, ya kalau saya itu kan kalau saya sebenarnya pingin apa lebih aktif lagi itu sangat pingin. Tapi kalau ada Master Susilo yang punya ide-ide kreatif untuk seperti ini, saya siap menguatkan seperti itu. Luar biasa. Iya, karena saya kan sudah 57 tahun terus sudah uti-uti gitu loh. Terus enggak gitu ya. Tapi semangatnya masih oke. Semangat. Ini dan saya kira satu media podcast ini satu media yang bagus untuk mengarah ke menunjang nilai-nilai integritas di Tulungagung. Betul. Kan masih awal ini ya. Iya, betul. Jadi saya kira nanti punya harapan yang besar dengan inovasi ini. Siap, ya. Bismillah. Sama-sama ya. Tentunya tidak bisa sendiri. Harus bersama semua ASN dan elemen masyarakat. Betul, betul ya. Jadi interaksi ini memang sengaja dibuat di konsep podcast yang sederhana, tapi di dalamnya menjunjung tinggi dan mengemban amanat untuk membangun integritas. Betul, betul. Ya. Kan gini, Master, saya itu kan kemarin itu kan PKN 2 ya di tahun 2024. 2 itu saya punya inovasi pusat pembelajaran kualitas kebijakan daerah, namanya Pujakanda. Iya. Ya. Dan itu learning organization, tidak ada bentuknya, tetapi terus belajar. Dan itu sudah kita laksanakan belajar terus terkait dengan kebijakan daerah. Jadi ketika kita membuat satu kebijakan, apakah itu bentuknya perda atau pergub, itu ada perencanaannya bagaimana, implementasinya bagaimana, kemudian evaluasinya bagaimana. Dan itu alhamdulillah indeks kualitas kebijakan kita itu yang sebelum ada Pujakanda itu nilainya 16 dulu itu. Sangat rendah. Sekarang sudah 91, tertinggi secara nasional. Luar biasa. Jadi kita itu memang something yang kita ada kemauan. Nah, podcast ini dulu tuh saya punya apa ya? Punya pemikiran, punya ide mau saya kawinkan antara Pujakanda ini dengan paksi ya. Ya. Tapi belum sampai terlaksana, alhamdulillah Master Susilo sudah membuat interaksi. Nah, ini sangat bagus ini. Bismillah, jadi hubungannya. iya. Tentu pasti. Iya, kayak di bidang
Pujakanda itu saya merekrut teman-teman analis kebijakan yang banyak di Tulungagung ini, ya untuk bagaimana cara menyusun peraturan daerah. Itu rencananya bagaimana, pelaksanaannya bagaimana, evaluasinya bagaimana. Nah, nanti kita belajar terus, semacam itu, gitu. Ya, semacam learning organisasi. Memang tidak ada bentuk, tidak ada lembaganya, tapi kita belajar lah. Iya, apa core value-nya itu belajar dan belajar. Iya. Iya. Organisasinya nggak terlihat nyata, Ya. tapi dampaknya Pembelajarannya itu sebenarnya. Betul. Ini di sisi integritas. Beda apa ya? Beda apa istilahnya? Beda bidang. Ya. Sebenarnya nanti sama, pada titik ketemunya sama. Iya. Apa sih Pujakanda? Pujakanda. Pujakanda nanti kan sesungguhnya dibangun di dalamnya adalah orang-orang berintegritas. Betul. Iya kan? Iya. Bagaimana buat kebijakan yang memang kebijakan populis. Kebijakannya iya. Dilaksanakan dengan baik, dievaluasi, hasilnya nyata untuk kepentingan masyarakat. Itu di dalamnya pasti orang berintegritas. Ini udah terbangun sudah komunitas orang-orang berintegritas di Kabupaten Tulungagung. Tinggal penyebar luaskan, pengembangkan. Iya. Gitu aja kan? Iya. Masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan ya, Master ya. Siap. Podcast interaksi. Demikian wawancara singkat, obrolan singkat ya, tukar pengalaman kami dengan Master In. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Sampai jumpa di podcast interaksi berikutnya. Berani jujur. Apa? Berani jujur. Berani jujur hebat. Baik, sampai jumpa di podcast berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.